Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan hari ini saya akan mengulas buku-buku yang saya baca di bulan Agustus. Semuanya ada 4 buku. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, meskipun awal September, kemarin sempat filming Slam. Dan baru mau share tentang 4 buku yang saya baca di bulan Agustus. Alhamdulillah udah hari ke-9 ya, saya lahiran anak kedua, adiknya Salam. Rasanya semakin senang, alhamdulillah, semakin bersyukur, dan juga masih tetap semangat untuk mau terus membaca buku dan membagikan ulasan buku yang saya baca dalam segmen Ami Mengulas Buku. Jadi terus dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan juga komen. Nah, buku pertama yang saya baca di bulan Agustus yaitu Sistem Pendidikan Finlandia. Ini dan juga buku homeschooling nantinya yang saya mau share sedikit sudah saya bahas di beberapa pekan sebelumnya, di mana buku ini sesuai dengan judulnya ya, Sistem Pendidikan Finlandia, ditulis berdasarkan perspektif dan juga pandangan seorang ibu yang juga berkuliah doktoral di sana. Seorang ibu bernama Latide Adiputri yang menulis buku ini, menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya dalam menyekolahkan anak hingga mengetahui seperti apa sistem pendidikan di Finlandia. Terus yang kedua, buku homeschooling. Buku homeschooling sesuai dengan judulnya adalah praktik dari sang penulis yaitu Deka Wardani dan Aryo Nugroho dalam menerapkan homeschooling bagi anaknya. Banyak practical tips dan juga hal-hal terkait pendidikan berbasis rumah yang bisa menjadi acuan, bisa menjadi teman belajar buat kita khususnya yang tertarik dengan sistem pendidikan homeschooling. Nah, buku ketiga adalah Metode Belajar Anak Usia Dini. Buku ini memaparkan tentang bagaimana sih pola perkembangan anak usia dini sehingga kemudian bisa mendorong orang-orang sekitar membantu anak-anak tersebut, anak-anak usia dini mengembangkan potensi khususnya di masa-masa keemasan atau golden age. Nah, berbagai metode di sini dicantumkan, berbagai contoh yang aplikatif dan juga teori-teori yang kemudian diterapkan di berbagai tempat, misalnya teori tentang Montessori dan juga berbagai teori lainnya. Banyak hal baru yang saya dapatkan di sini terkait dengan teori-teori tersebut dan juga metode-metode untuk digunakan pada sebagai teman belajar anak-anak usia dini, khususnya apalagi saya punya anak yang saat ini toddler 4 tahun. Buku terakhir yang saya baca di bulan Agustus ini adalah Seikatsu Keisen. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Jepang hingga kemudian menjadi negara yang bisa kita lihat seperti sekarang ya. Mungkin dengan pandangan bahwa Jepang adalah negara yang maju, tapi setelah membaca buku ini banyak hal-hal yang kalau saya sendiri, hal-hal baru yang kemudian saya ketahui. Misalnya dulunya ternyata orang-orang Jepang itu malas, bahkan hobinya mabuk-mabukan. Dan ini perlu reformasi yang holistik yang dilakukan lebih dari 100 tahun oleh pemerintahan Jepang dengan menerapkan berbagai regulasi yang menyeluruh, sehingga kemudian merubah tatanan masyarakat yang dulu cukup kacau dan bisa seperti sekarang ini. Perjalanan-perjalanan itu kemudian dijabarkan dalam berbagai bab di buku ini, dan dimulai dengan sejarah Jepang pada zaman dahulu, zaman dimana terjadi Jepang yang penuh dengan kekacauan, dengan masyarakat yang antipati, masyarakat yang malas dan sebagainya. Buku ini tentu menarik, menjadi sebuah buku sejarah untuk dibaca dan dikonsumsi dan menjadi pelajaran tentunya bagaimana merubah sebuah tatanan masyarakat ala Jepang ya. Oke, itu aja 4 buku yang saya baca di bulan Agustus. Semoga menjadi semangat dan juga pilihan teman-teman dalam menentukan bacaan yang mungkin menarik untuk teman-teman baca. Sampai jumpa di video Ami Mengulas Buku episode selanjutnya.